Halo sahabat cerita gelapku. Kali ini saya akan membawa cerita tentang kehidupan para tumbal di alam pesugihan. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada seorang pria bernama Pak Sastro yang dikenal hidup dalam kemiskinan. Berbagai usaha telah dilakukannya, namun keberuntungan seolah tidak pernah berpihak kepadanya. Suatu hari, Pak Sastro bertemu dengan seorang dukun yang menawarkan jalan pintas untuk menjadi kaya melalui pesugihan. Terdesak oleh kebutuhan ekonomi, Pak Sastro akhirnya setuju untuk melakukan ritual pesugihan. Pada malam yang telah ditentukan, Pak Sastro dibawa ke sebuah hutan oleh dukun tersebut. Mereka tiba di sebuah gua yang dianggap sebagai tempat tinggal makhluk gaib penunggu kekayaan. Dalam ritual yang penuh dengan suasana mistis, Pak Sastro diminta untuk menyerahkan salah satu anggota keluarganya sebagai tumbal. Dengan hati yang berat, Pak Sastro setuju dan memilih salah satu anaknya yang masih kecil, Al. Setelah ritual selesai, kehidupan Pak Sastro berubah drastis. Dia mendadak menjadi kaya raya. Rumahnya yang dahulu reot berubah menjadi mewah, usahanya berkembang pesat, dan dia dihormati oleh banyak orang di desanya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Anaknya yang menjadi tumbal mulai mengalami berbagai kejadian aneh. Anak itu sering terlihat berbicara sendiri, menangis tanpa sebab, dan kesehatannya semakin menurun. Suatu malam, anak Pak Sastro menghilang tanpa jejak. Pencarian besar-besaran dilakukan, namun anak itu tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, Pak Sastro sering mendengar suara tangisan anaknya di malam hari. Rumahnya yang mewah berubah menjadi menyeramkan, dengan kejadian-kejadian mistis yang semakin sering terjadi. Banyak yang percaya bahwa anaknya telah dibawa ke alam gaib sebagai tumbal dan terus menderita di sana. Merasa bersalah dan putus asa, Pak Sastro kembali ke dukun untuk meminta bantuan. Namun, dukun tersebut mengatakan bahwa perjanjian sudah dilakukan dan tidak bisa dibatalkan. Pak Sastro pun menyesali keputusannya, tetapi semuanya sudah terlambat. Kekayaan yang didapatkannya tidak bisa mengembalikan anaknya yang hilang. Kisah ini menyebar luas dan menjadi peringatan bagi banyak orang tentang bahaya pesugihan. Kekayaan yang didapat dengan cara instan seringkali datang dengan harga yang sangat mahal, bahkan mengorbankan orang-orang yang kita cintai. Pesugihan mungkin menawarkan jalan pintas menuju kekayaan, tetapi cerita seperti ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar gratis, terutama ketika berurusan dengan kekuatan gaib. Setelah kehilangan anaknya, kehidupan Pak Sastro berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam, suara tangisan dan rintihan terdengar jelas di rumahnya. Ia seringkali melihat bayangan anaknya di sudut-sudut rumah, seolah-olah anaknya ingin kembali tetapi terhalang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketenangan yang pernah ia rasakan dengan kekayaan yang didapatnya kini berubah menjadi ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Orang-orang di desa mulai menjauhi keluarga Pak Sastro. Mereka berbisik-bisik tentang perjanjian gelap yang dilakukan Pak Sastro, dan rumahnya dianggap berhantu. Usaha yang pernah berkembang pesat mulai mengalami kemunduran. Barang-barang di rumahnya seringkali berpindah tempat dengan sendirinya, dan suara-suara aneh semakin sering terdengar. Bahkan, para pekerja di usahanya mengundurkan diri satu persatu karena tidak tahan dengan gangguan-gangguan mistis yang terjadi. Pak Sastro, yang dulunya seorang pria yang gigih, kini menjadi seorang yang penuh ketakutan. Ia mencoba mencari bantuan dari berbagai dukun dan paranormal untuk mengembalikan anaknya atau setidaknya menghentikan gangguan-gangguan yang dialaminya, namun usahanya selalu gagal. Semua dukun yang didatanginya mengatakan bahwa tumbal yang sudah diserahkan tidak bisa dikembalikan, dan gangguan tersebut adalah konsekuensi dari perjanjian yang telah dibuat. Dalam keputusasanya, Pak Sastro memutuskan untuk pergi ke tempat di mana ia pertama kali melakukan ritual pesugihan. Ia berharap bisa bernegosiasi langsung dengan makhluk gaib yang pernah memberinya kekayaan. Dengan berbekal keberanian yang tersisa, Pak Sastro memasuki hutan dan kembali ke gua tersebut. Di dalam gua, Pak Sastro merasakan kehadiran makhluk gaib yang sangat kuat. Ia memohon ampun dan meminta untuk dikembalikan anaknya, namun suara yang terdengar hanya tertawa mengejek. Makhluk tersebut mengingatkan Pak Sastro bahwa perjanjian sudah dibuat dan tidak bisa dibatalkan. Pak Sastro diberitahu bahwa anaknya akan selamanya berada di alam gaib sebagai tumbal. Setelah kejadian di gua tersebut, Pak Sastro kembali ke desa dengan hati yang hancur. Ia memutuskan untuk meninggalkan segala kekayaannya dan hidup dalam kesederhanaan, berusaha menebus dosa-dosanya dengan berbuat baik kepada sesama. Ia seringkali terlihat berdoa di tempat-tempat ibadah, memohon ampunan dan ketenangan bagi dirinya dan anaknya. Meskipun begitu, suara-suara dan penampakan anaknya tidak pernah benar-benar hilang. Mereka seolah menjadi pengingat abadi akan kesalahan yang pernah dibuat.
Kisah Pak Sastro menjadi legenda di desa tersebut, mengingatkan orang-orang tentang bahaya pesugihan dan betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk kekayaan instan. Kehidupan Pak Sastro yang dulunya penuh dengan ketenangan berubah menjadi penuh ketakutan dan penyesalan. Ia tak lagi merasakan kebahagiaan dari kekayaan yang didapatkannya. Setiap sudut rumahnya mengingatkannya pada anaknya yang hilang. Suara tangisan dan rintihan yang terus terdengar membuatnya semakin tertekan. Desa tempat Pak Sastro tinggal pun ikut merasakan dampak dari perjanjian gelap tersebut. Masyarakat desa semakin menjauhi keluarganya, bahkan beberapa orang menganggap bahwa kutukan dari perjanjian tersebut bisa menular. Rumah Pak Sastro yang dulunya menjadi pusat perhatian karena kemewahannya, kini berubah menjadi rumah yang dijauhi dan dianggap angker. Dalam kesendiriannya, Pak Sastro bertemu dengan seorang kakek tua yang dikenal bijaksana di desanya. Kakek tersebut mendengarkan semua cerita dan penyesalan Pak Sastro dengan penuh perhatian. Setelah mendengarkan semuanya, kakek tua itu berkata, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu dan menghapus kesalahan yang sudah terjadi. Namun, penyesalanmu yang tulus mungkin bisa membawa sedikit kedamaian. Teruslah berbuat baik dan berdoa untuk arwah anakmu, semoga ia bisa menemukan kedamaian di alam sana. Pak Sastro pun mengikuti saran kakek tua itu. Ia mulai mendekatkan diri pada kegiatan keagamaan, seringkali mengadakan doa bersama dan memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Perlahan-lahan, meskipun suara-suara aneh masih sering terdengar, ketakutan dalam hatinya mulai berkurang. Ia merasa bahwa dengan berbuat baik, ia sedang menebus kesalahan yang pernah dibuatnya. Pelajaran dari kisah ini adalah, jangan mencari jalan pintas. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar seringkali membawa konsekuensi yang jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan. Mencari jalan pintas melalui perjanjian dengan makhluk gaib bukanlah solusi yang bijak. Kekuatan doa dan kebaikan. Meskipun kesalahan telah dibuat, berbuat baik dan mendekatkan diri pada Tuhan bisa membawa kedamaian dan sedikit demi sedikit menebus kesalahan. Kebaikan dan doa adalah jalan terbaik untuk mencari pengampunan dan ketenangan. Harga yang mahal dari keserakahan. Keserakahan bisa membawa seseorang pada tindakan yang tidak rasional dan berbahaya. Kekayaan sejati bukan hanya tentang harta benda, tetapi juga tentang ketenangan hati dan kebahagiaan bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Cerita ini mengingatkan kita bahwa hidup yang benar dan jujur, meskipun sulit, akan membawa kebahagiaan yang lebih abadi dibandingkan dengan kekayaan instan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Mungkin sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa berikan dukungan ke channel ini dengan memberikan komentar Anda, like dan share video ini. Subscribe channel Cerita Gelap dan nantikan kisah-kisah terbaru dari kami nantinya. Sampai jumpa.